Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 akan menjelaskan mengenai rekomendasi film dengan fazi kolaboratif featuring yang beranggotakan dari saya yaitu Abraham Permana, NRP 15 2019 056 bersama rekan saya. Nova Nugraha NRP 15 Untuk bagian daftar isi, yaitu kami terdiri dari 5 bagian, yaitu satu pendahuluan, perancangan, implementasi, penutup, dan referensi. Untuk pendahuluan, pertama latar belakang. Uh, Platform seperti Netflix menganalisis kesukaan pengguna dengan selera serupa untuk merekomendasikan film. Misalkan, jika pengguna lain yang mirip preferensinya menyukai X-Men, sistem akan menyarankan kepada Anda. Metode ini disebut dengan collaborative filtering. Uh, apa ini teh kedua teh? User-based collaborative filtering. Ini adalah algoritma rekomendasi yang membandingkan referensi pengguna untuk menyarankan produk misalnya film. Lalu, Algoritma clustering. fuzzy Cmin atau FCM, algoritma clustering pengelompokan yang memungkinkan satu data menjadi anggota beberapa marker sekaligus derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Lalu metodenya, user-based collaborative filtering adalah metode rekomendasi yang satu mencari pengguna dengan referensi serupa, dua merekomendasikan item yang disukai kelompok tersebut, tapi belum dilihat target user, tiga membutuhkan data rating pengguna item. Contohnya, jika user lain yang mirip menyukai film A, sistem akan merekomendasikan film A ke Anda. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem rekomendasi ini memiliki misalkan sistem rekomendasi film. Misalkan Andi suka Harry Potter, Frozen, The Conjuring, Avenger. Citra suka dengan film Andi, yaitu X-Men. Karena mirip X-Men, maka direkomendasikanlah ke Andi film X-Men. Tahap-tahap algoritma ini, pertama, memperhitungkan penilaian setiap data-data yang akan dicek, lalu perhitungkan kemiripan dari setiap user yang menonton dalam video tersebut, dan ketiga itu ada memperhitungkan prediksi apakah video tersebut banyak yang menyukainya akan direkomendasikan kepada pengguna user tersebut. Untuk perancangan, pertama tetap di block diagram ini, pertama ada user interaction data. Ini digunakan untuk mencari data-data dari user yang sering menonton dalam video tersebut atau film tersebut yang ditonton selama ini. Lalu dia akan melakukan persamaan di antara pengguna user yang lain dengan pengguna user seperti kita dari data film tersebut yang sering ditonton. Lalu mencari similar user, apakah data-data dari user tersebut pernah menonton video yang sama, lalu akan diekstrak item watched by similar user, lalu filter item not yet watched by target. Itu adalah untuk jika video tersebut belum ditonton, dia akan langsung ke target user, lalu predict score dan attribute item. Apakah video tersebut di skornya itu apakah video tersebut termasuk tinggi atau tidak. Lalu stop item recommended user akan lalu video-video itu setelah dicek prediksinya itu besar atau tidak akan direkomendasikan kepada user. Lalu untuk flowchart dimulai dari ambil dari data interaksi pengguna, lalu akan menghitung kesamaan antar pengguna tersebut apakah video tersebut sama. Lalu temukan pengguna yang mirip menggunakan Kines atau Neighbor, ambil film ditonton oleh pengguna mirip, lalu filter film yang belum pernah ditonton oleh pengguna target, lalu prediksi skor dan ketertarikan terhadap film tersebut. Selanjutnya adalah implementasi. Kepada rekan saya. Di sini ada sebuah tabel penilaian merupakan studi kasus. Di sini ada Andi, Bobi, Citra, Dodo, dan Karni. Nah, untuk 1 itu penilaiannya ratingnya buruk, dan 5 itu ratingnya penilaiannya bagus, dan untuk tanda tanya berarti belum diketahui. Nah, untuk menghitung rata-rata di sini seperti Andi,
0 itu untuk default ya, 0 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dibagi 4, jadi rata-ratanya 2,25. Lalu itu untuk menghitung perhitungan rata-ratanya. Selanjutnya perhitungannya sama, next. Nah ini untuk hitung contoh kemiripannya. Di sini mengambil Andi dan Bobby menggunakan rumus similarity A dan B. Untuk vektor A 0,4,3,2 itu sebuah rating Andi, dan vektor Bobby 2,4,2,1. Lalu perhitungannya pembilang 0 dikali 2 4 kali 4 dan 3 kali 2 3 kali 1, 6 tambah 6 tambah 2 sama dengan 20. Lalu hitung penyebutnya, diakarkan satu-satu. Andi mendapatkan 5,385 dan Bobby 5. Lalu disimulasikan 24 per 5 dalam kurung 5,385 dikali 5, hasilnya 0,89. Lalu dinormalisasikan menjadi 0,98. Next. Nah untuk mengelompokkannya jadi 1 dan 2 merupakan centroid 1 dan centroid 2. Jadi pertama di equivalennya diketahui dulu, dan nanti bisa dihitung cluster 1 dan cluster 2 menggunakan di bawah, lalu di centroidkan lagi menggunakan rumus yang kanan. Lalu didapatkan contoh Andi 0,2. Untuk kelompok 1 merupakan 20% dari hitungan, lalu 0,8 80% kelompok 2. Andi berada pada kelompok 2. Next. Nah ini untuk visualisasi derajat anggota tahap awal, kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu ini evaluasi perhitungan titik pusat dari tiap kelompok. Jadi mendapatkan sentralnya, dan tiap anggota memiliki sentralnya masing-masing. Jadi terkelompokkan kelompok 1 dan kelompok 2 yang terdekat. Di sini seperti yang dilihat, Andi dekat terhadap kelompok 2. Ya bentar lagi. Next. Ilustrasi pengujian nilai derajat keanggotaan seperti ini. Lalu ilustrasi pengelompokan setelah dilakukan pengujian nilai derajat keanggotaan dan titik kali-kali. Jadi disentroidkan lagi. Next. Next. Nah lalu ini hasil pengelompokan menggunakan fungsi. Di sini menginisiasikan dari sebelumnya centroid 2. Jadi Andi jadi besar, jadi kelompok 1 dan Bobby kelompok 1 akan N kelompok 2. Next. Setelah menghitung ingredient, lalu hitung derajat keanggotaan dan update centroid, lalu penentuan cluster finalnya, lalu di akurasikan berapa persennya. Rumusnya akurasi jumlah pengguna yang kelompokan dengan benar dibagi total pengguna dikali 100%. Tabel yang di samping merupakan persenannya. Next. Nah ini perbandingan antara Cummins dan Fujimin setelah melakukan pengujian dan perhitungan. Next. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan